Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya mewakili teman-teman saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri Anggraini Wulandari dan dua rekan saya Ariandi dan Arismawa Belia. Di kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Penerapan metode regresi linear berganda terhadap pendapatan dan keuntungan harian pada penjualan jajanan pasar dengan software SPSS. Latar belakang. Dalam kehidupan sehari-hari, ilmu matematika memiliki peranan yang begitu penting karena sebagai dasar logika atau yang disebut dengan penalaran dan penyelesaian suatu masalah seperti di bidang ekonomi, yaitu dunia usaha. Setiap pelaku usaha pasti melakukan apa yang disebut dengan prinsip ekonomi, di mana prinsip ekonomi yang dimaksud adalah dengan melakukan usaha dengan mengeluarkan modal yang sedikit tapi bisa menghasilkan keuntungan yang banyak atau besar. Untuk memproduksi suatu barang, banyak sekali kendala yang dihadapi dalam proses meminimumkan biaya atau memaksimalkan keuntungan dari sumber daya dan modal yang sangat terbatas. Adapun rumusan masalah yang terkait latar belakang di atas, yang pertama, bagaimana keuntungan atau laba harian pada penjualan jajanan pasar di warung kue MQ. Yang kedua, bagaimana pemodelan matematika terhadap keuntungan atau laba harian pada penjualan jajanan pasar di warung kue MQ. Dan yang ketiga, bagaimana pendapatan dan keuntungan harian pada penjualan jajanan pasar di warung kue MQ. Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, berikut beberapa tujuan dari penelitian kami. Yang pertama, untuk mengetahui dan mempelajari tentang keuntungan atau laba pada penjualan jajanan pasar. Yang kedua, untuk mengetahui modal matematika terhadap keuntungan harian pada penjualan jajanan pasar di warung kue MQ. Dan yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh pendapatan dan keuntungan harian pada penjualan jajanan pasar di warung kue MQ. Selanjutnya yaitu manfaat. Adapun manfaat yang didapatkan dari hasil penelitian kami yaitu yang pertama, menambahkan wawasan mengenai penggunaan ilmu matematika dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Yang kedua, sebagai salah satu masukan dan bahan evaluasi bagi para penjual tentang sistem penjualan sehingga usahanya mengalami kemajuan. Yang ketiga, yaitu sebagai bekal dan bahan untuk mendapatkan wawasan tentang penerapan ilmu matematika yang didapatkan dari bangku sekolah sampai dengan perguruan tinggi. Metode penulisan. Untuk pengumpulan datanya, populasi yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah pedagang jajanan pasar di warung MQ. Untuk sampel yang kami gunakan sebanyak 33 jenis jajanan pasar yang dijual di warung tersebut. Lalu untuk pengolahan datanya, kami menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji heteroskedastisitas, dan yang terakhir adalah analisis regresi linear berganda. Berikut hasil dan pembahasan dari penelitian kelompok kami. Yang pertama yaitu uji validitas. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu data yang akan digunakan, dan tingkat signifikasi yang digunakan adalah 0,05. Pada hasil uji validitas dalam penelitian ini, semua data jajanan pasar memiliki nilai person correlation lebih dari 0,05. Maka bisa dikatakan bahwa semua pertanyaan dan data yang digunakan dalam penelitian ini valid. Yang kedua yaitu uji reliabilitas. Uji reliabilitas digunakan untuk menunjuk sejauh mana hasil pengukuran dengan menggunakan alat tersebut bisa dipercaya dan dikatakan reliable jika nilai Crobat alfanya lebih besar dari 0,60. Dari hasil yang diperoleh, nilai Crobat alfa sebesar 0,951 dan lebih besar dari 0,60. Maka data yang digunakan adalah reliable atau konsisten. Selanjutnya yaitu uji normalitas. Digunakan untuk melihat apakah kedua kelompok data populasi yang digunakan berdistribusi normal ataukah tidak. Dengan tingkat signifikansi yang digunakan lebih dari atau sama dengan 0,05. Nah, dikarenakan data yang kami gunakan sebanyak 33,
maka kami mengambil output uji normalitas Shapiro-Wilks. Dalam gambar samping dapat dilihat bahwa output dari uji normalitas Shapiro-Wilks semua nilai signifikansinya lebih dari 0,05, maka dapat dikatakan data tersebut normal. Baik, selanjutnya yaitu uji heteroskedastisitas. Digunakan untuk menunjukkan suatu model regresi yang terjadi ketidaksamaan variasi dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka terjadi heteroskedastisitas. Dan sedangkan jika lebih dari 0,05, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Nah, dari output yang diperoleh dapat dilihat bahwa nilai-nilai signifikansi tersebut lebih dari 0,05, maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Berdasarkan output uji heteroskedastisitas di slide sebelumnya, maka diperolehlah persamaan regresi linearnya, yaitu Y sama dengan 1,666 ditambah 0,959x1 ditambah 0,836x2 ditambah 0,126x3 dikurang 0,112x4 ditambah 0,111x5 dikurang 0,269x6 ditambah 0,412x7. Nilai signifikansi x6 kurang dari 0,05, yaitu sebesar 0,001. Hal ini menandakan bahwa pendapatan hari Sabtu secara parsial memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap keuntungan bersih atau Y. Sedangkan nilai signifikansi X1, X2, X3, X4, X5, dan X7 lebih besar dari 0,05, yaitu masing-masing bernilai 0,264, 0,131, 0,108, 0,175, dan 0,478. Hal ini menandakan juga bahwa hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Minggu tidak mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap keuntungan bersih atau Y. Berdasarkan gambar yang di samping, nilai R² yang diperoleh sebesar 0,513, artinya 51,3% dari keuntungan bersih yang diperoleh oleh penjual jajanan pasung di warung MQ dipengaruhi oleh variabel omset hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Sementara 48,7% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Baik, yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dari analisis data dapat ditarik suatu kesimpulannya adalah model matematika dari keuntungan penjualan jajanan pasar di warung kue MQ, yaitu Y sama dengan 1,666 ditambah 0,959x1 ditambah 0,836x2 ditambah 0,126x3 ditambah min 0,1124 ditambah 0,111x5 ditambah min 269x6 ditambah 0,412x7. Nilai signifikansi x6 kurang dari 0,05, yaitu sebesar 0,001, yang menandakan bahwa pendapatan hari Sabtu atau X6 secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap total keuntungan Y. Sedangkan nilai signifikansi X1, X2, X3, X4, X5, dan X7 itu lebih dari 0,05, yaitu masing-masing bernilai 0,264, 0,131, 0,234, 0,131, 0,108, 0,175, dan 0,478, yang menandakan bahwa hari Senin, Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, dan hari Minggu tidak mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap keuntungan bersih.
Nilai R-square dari tabel di atas yaitu sebesar 0,513. Artinya adalah 51,3% keuntungan bersih yang diperoleh oleh penjual jajanan pasar di warung QMQ dipengaruhi oleh variabel omset hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, dan hari Minggu. Dan untuk sementara 48,7%-nya sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak kami teliti. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.